Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita bertemu di pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita masih bicara virtual. Semoga semuanya cepat berlalu, kita dapat bertemu secara langsung. Semoga semuanya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Bapa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak akan menampilkan PPT pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lagi masuk izin, sudah masuk. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 6, cita-citaku, tema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Ya, agar lebih semangat, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional dipimpin oleh Bapak. Ya, semuanya bernyanyi ya anak-anak. Ya, baik. Bapak akan menyanyikan. Garuda Pancasila. Iya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita baik, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca dan memahami cara membuat puisi, siswa mampu membuat puisi. Yang berikutnya, setelah membaca puisi, siswa dapat menentukan tema atau gagasan utama. Yang selanjutnya, setelah mengamati gambar, siswa dapat membandingkan siklus hidup makhluk hidup. Ya, di awal pembelajaran ini, anak-anak silakan perhatikan gambar yang dapat berikan ini. Silakan diperhatikan. Ya, ini adalah contoh atau gambar dari cita-citaku. Silakan perhatikan yang di sebelah kiri. Ya, anak-anak silakan. Yang sebelah kiri dapat gambar apa anak-anak? Ayo, silakan dijawab. Ya, baik. Jadi yang sebelah kiri terdapat seorang guru. Jadi profesi seorang guru. Gambarnya sedang menggambar atau menulis di papan tulis. Yang berikut di sebelah kanan apa anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Ya, yang di sebelah kanan terdapat pilot. Biasanya ada pesawat, jadi profesinya seorang pilot. Terus yang di bawah apa anak-anak?
Yang di bawah terdapat seorang montir pemekanik. Dia memegang sebuah kunci. Dia jadi seorang mekanik, khususnya seorang mekanik selanjutnya cara membuat puisi pembelajaran itu. Yang tahu puisi itu apa anak-anak? Ayo siapa yang tahu jawab. Ya, jadi puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Jadi puisi ini adalah salah satu karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna. Melalui puisi kita dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Jadi kita melalui puisi juga kita dapat mengungkapkan cita-cita kita melalui tulisan. Nah, selanjutnya segala sesuatu tentang cita-cita yang kami tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Yang berikut apakah akan menentukan contoh puisi. Di sini puisinya tentang kebanggaanku. Ya baik, salah satu silakan membacanya. Oh ya baik, kalau begitu tidak ada yang mau, Bapak sendiri akan membacakannya. Kebanggaanku, tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanyalah untuk menggapai impian, menjadi pahlawan yang cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Ya, itu anak-anak sebenarnya puisi yang berjudul tentang kebanggaanku. Bapak dari puisi tersebut Bapak akan bertanya, judulnya apa anak-anak? Ya, kebanggaanku. Dari puisi ini, siapa yang tahu? Puisi ini menggambarkan tentang profesi atau cita-citaku apa anak-anak? Ya, silakan dijawab. Jadi, puisi ini adalah menggambarkan tentang seorang guru yang mempunyai semangat atau impian menjadi pahlawan untuk mencerdaskan, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi seorang guru itu memiliki cita-cita yang sangat mulia mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Ya baik, selanjutnya agar lebih mudah membuat puisi, maka Bapak akan sabar anak-anak. Selanjutnya agar lebih mudah dalam membuat puisi, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, akan membahas tentang menentukan tema. Jadi, tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam puisi. Menentukan tema tidak selalu menjadi hal utama saat membuat puisi, karena kamu bebas menuliskan pikiran dan imajinasi dalam puisi. Jadi, hal yang pertama yang kita lakukan dalam membuat puisi adalah menentukan tema. Jadi anak-anak kalau membuat puisi, kita harus menentukan tema terlebih dahulu agar maaf tadi ada salah, soalnya jaringan di maaf anak-anak, jadi jaringan di tempat Bapak agak kecil sedikit.
mengalami kendala orang itu. Ya, anak-anak, tadi Bapak sedikit mengalami kendala dalam jaringan. Baik, kita kembali lagi ke pembelajaran kali ini. Ya, tadi kita membahas tentang menentukan tema. Jadi, tema dalam membuat puisi, yang pertama kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, melakukan observasi. Jadi, hal lain yang dapat dilakukan dalam membuat puisi adalah melakukan observasi atau pengamatan. Observasi ini bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau khayalan pengarang, melakukan inspirasi atau ide dalam membuat puisi. Jadi, melakukan observasi ini juga sangat penting dalam melakukan ya anak-anak di maaf ya, soalnya jaringan di tempat Bapak ini agak error. Ya, melakukan observasi. Jadi melakukan observasi ini sangat penting dalam membuat puisi, karena seorang pengarang harus lebih dahulu melakukan atau pengamatan tentang apa yang dilakukan dalam membuat puisi. Seperti itu, apakah sudah paham anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan atau ada masukan atau apa? Oh, ya, baik. Kalau begitu, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat puisi dapat membuat puisi dengan mudah. Perhatikan persiapan membuat puisi berikut. Jadi, selanjutnya anak-anak perhatikan membuat puisi berikut tahapan atau persiapan. Yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan tema apa dulu, atau contoh yang seperti tadi tentang kebanggaanku. Yang berikut, siapkan peralatan tulis. Jadi kita harus menyiapkan peralatan tulis terlebih dahulu seperti pulpen, pensil atau lain sebagainya. Yang berikut, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Jadi kita melakukan observasi seperti yang Bapak bahas tadi, melakukan pengamatan terhadap tema puisi yang kita sukai tadi. Yang berikut, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Jadi observasi atau pengamatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali agar dapat lebih banyak inspirasi. Yang berikut, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Jadi tema puisi tersebut terdapat peristiwa atau apa yang pas untuk tema puisi yang kamu pilih tersebut. Yang berikut, catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak. Jadi informasi yang telah kamu dapati, kamu baca ulang atau kamu cermati lagi secara baik-baik. Baik, yang berikut kita masuk pembelajaran yang berikut, yaitu membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut.
Gambar apakah ini anak-anak? Di sini ada terdapat kucing sama seorang apa? Siapa yang tahu gambar apakah ini anak-anak? Ya, jadi ini adalah gambar seorang dokter hewan. Coba dilihat dan setelah melihat menyimak, apakah akan bertanya tentang gambar yang ini. Jadi gambar ini tentang seorang dokter hewan. Tugasnya seorang dokter hewan adalah, ayo siapa yang tahu? Ayo dijawab, silakan anak-anak. Ya, jadi tugas seorang dokter hewan adalah mengobati hewan-hewan yang sakit. Jadi dokter hewan ini mengobati setiap hewan yang sakit, merawat. Tugasnya juga sangat mulia. Dan itu dokter hewan ini juga memiliki keahlian-keahlian yang lain dalam soal merawat hewan-hewan. Dalam mengamati profesi seorang dokter hewan ini, anak-anak, siapa yang mau menjadi dokter hewan? Siapa yang bercita-cita? Silakan. Oke. Nantinya kita akan membahas tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis. Ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh sama sekali selama siklus hidupnya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Ciri-ciri dari metamorfosis sempurna yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk tubuh dewasa. Jadi, hewan yang saat lahir itu bentuk tubuhnya berbeda dengan saat dia sudah dewasa. Apakah sudah paham? Jadi yang dia lahir itu bentuk tubuhnya beda, saat dia dewasa juga bentuk tubuhnya beda lagi. Yang berikut terdapat fase pupa atau kepompong. Nah, di metamorfosis sempurna ini terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu yang pertama telur, larva, pupa, dan imago. Baik, kalau begitu kita akan memperhatikan contoh dari metamorfosis sempurna. Di sini Bapak mengambil salah satu contoh, yaitu kupu-kupu. Silakan memperhatikannya. Yang pertama terdapat telur. Dia berubah bentuk menjadi larva. Larva kemudian menjadi pupa kemudian menjadi imago atau dewasa, seperti pada gambar ini. Sampai di sini sudah paham, anak-anak? Ya, selain. Jadi di sini terdapat pertama itu telur, larva, pupa, dan imago. Jadi itu merupakan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri, ada berapa anak-anak? Ya, jadi terdapat ada 2. Yang pertama terdapat
perbedaan bentuk hewan saat lahir dengan bentuk tubuh saat dia sudah dewasa. Yang berikut terdapat fase pupa atau kepompong. Jadi contohnya kupu-kupu yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Yang berikut adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk tubuh dewasa dan tidak melalui tahap kepompong. Jadi perbedaannya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah kalau metamorfosis sempurna tapi bentuk tubuhnya saat dia lahir sama bentuk tubuh saat dia dewasa itu berbeda. Tapi di sini kalau metamorfosis sempurna bentuk tubuhnya sama. Saat dia lahir juga sama, saat dia dewasa juga tetap sama. Fase dalam metamorfosis sempurna ini, metamorfosis tidak sempurna ini, yaitu fase dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu terdapat telur, nimfa atau hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, dan imago. Ya, berikut dapat menampilkan contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Di sini dapat memberi contoh dari belalang. Jadi kita lihat gambar, kita dapat telur, nimfa atau hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, dan imago atau hewan yang sudah dewasa. Jadi terdapat 3 tahap dalam fase metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan imago. Ya. Yang berikut ya, terus sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Jadi dapat ulangi, terdapat metamorfosis tidak sempurna yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat dia lahir dengan bentuk tubuh dewasanya tidak melalui anak-anak, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Jadi metamorfosis tidak sempurna ini dia saat lahir dengan saat dewasa dia memiliki bentuk tubuh yang sama. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Kalau ada pertanyaan akan bertanya. Selanjutnya Bapak akan memberikan latihan soal yang dikerjakan mulai sekarang. Bapak memberikan waktu 15 menit. Akan tetapi karena waktu kita mepet dan Bapak ada urusan,
baru itu Bapak akan memberikan latihan ini dan anak-anak mengerjakannya. Jangan lupa dikerjakan. Minggu depan dikumpul akan tetapi kerjakan terlebih dahulu. Apabila waktunya tidak cukup atau waktunya habis, maka dikerjakan di rumah. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyimpulkan bersama-sama. Jadi apa saja yang kita pelajari tadi? Jadi anak-anak, tadi kita mempelajari tentang cara membuat puisi. Terus jadi di dalam cara membuat puisi terdapat tema, observasi, dan juga selanjutnya kita mempelajari tentang siklus makhluk hidup. Itu terdapat metamorfosis, sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna itu memiliki beberapa ciri. Di metamorfosis sempurna terdapat 4 fase. Dan metamorfosis tidak sempurna terdapat 3 fase. Ya anak-anak, kalau sampai di sini ada pertanyaan, ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita pada pagi hari ini dapat akhiri. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, dapat dengan presensinya nanti dapat kirim di WA group. Silakan presensi dan jangan lupa tugas yang dapat berikan tadi setelah ini kerjakan, dan jika waktunya habis maka anak-anak kerjakan di rumah, dan hari minggu depan dapat tunggu dan kita akan membahasnya bersama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi kita tidak bertemu, jadi Bapak mengingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada yang penting. Jadi semoga kita semuanya sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, agar semoga semuanya ini cepat berlalu, agar kita dapat bertatap muka, bertemu secara langsung. Baik, cukup anak-anak, Bapak akhiri. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dan bersemangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak.